Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah nasta'inu billah. Pagi ini kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat sebuah tema di mana tema ini yang banyak ditanyakan oleh beberapa ibu ya, terkait bagaimana ketika mereka harus menitipkan anak-anaknya kepada neneknya. Subhanallah, insyaallah kita akan membahasnya karena ini adalah perkara yang banyak ditemui. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita lihat kasusnya ya, biasanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan-pasangan suami istri yang kita temui di antara mereka akhirnya menitipkan anak-anaknya kepada kakek neneknya, kepada ibu bapaknya. Itu biasanya pasangan suami istri yang bekerja. Subhanallah, bekerja. Kedua-duanya itu bekerja. Suaminya bekerja, istrinya bekerja dari pagi sebelum matahari terbit sudah pergi ya, hingga malam dia baru pulang. Dan mereka mengatakan bahwasanya menitipkan ke rewang atau ke pembantu atau ke ART di rumah itu mengkhawatirkan. Maka mereka mengambil jalan pintas ya, menitipkannya kepada orang tuanya. Subhanallah. Atau ada kasus juga di mana kakek neneknya yang tidak tega ketika melihat cucunya tidak terurus ya. Melihat cucunya bersama rewangnya bekerja dari pagi sampai sore ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan kakek nenek yang mungkin sedang berkunjung ke rumah anaknya itu melihat cucunya tidak terurus, maka biasanya kakek nenek inilah yang akan menawarkan kepada putranya, kepada putrinya, "Tidak apa-apa, saya rela ikhlas cucumu atau cucuku dititipkan saja ke kami. Kami tidak ada kerjaan apa-apa, kami senang." Subhanallah, begitulah kasih sayang orang tua itu tiada hingga. Subhanallah. Kenapa mereka berkata demikian, wahai saudariku? Karena mereka itu begitu sayang kepada kita. Sampai-sampai mereka menawarkan diri mereka untuk mengasuh cucunya. Padahal mereka sudah mengasuh kita semuanya dari kecil. Dari mulai kita berada di perut ibu kita sampai ibu kita hamil. Kemudian bersusah payah. Dan mereka, ya, ibu kita melahirkan kita dengan susah payah jua, menyusui kita. Dan akhirnya mereka pun membesarkan kita dengan penuh kelelahan. Setelah itu kita titipkan anak-anak kita kepada orang tua kita. Maka mari kita mulai berpikir lagi, apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang elok, perbuatan yang bijak, manakala kita tahu subhanallah yang namanya orang tua itu semakin sepuh, semakin tua, maka fisiknya juga semakin rapuh, semakin tidak sekuat di masa mudanya. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya orang tua, ketika mereka semakin tua, biasanya mereka itu semakin sensitif, semakin mudah tersinggung. Maka kita sebagai anak, kalau sampai menitipkan anak-anak kita kepada kakek neneknya, biasanya kalau terjadi sesuatu, ya, entah perbedaan pengasuhan, biasanya yang langsung disalahkan adalah kakek neneknya. Kita tidak mengaca kepada diri kita. Dan di antara persoalan yang akan terjadi apabila kita menitipkan anak-anak kita kepada ibu bapak kita, ya, yang pertama adalah kita mendolimi orang tua kita. Kita mendolimi orang tua kita karena kita tahu yang namanya orang tua itu sejatinya semakin tua semakin kita perlakukan dengan baik dan lemah lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di banyak ayat. Di antaranya ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kita berbuat baik pada ibu bapakku atau ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma tablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya, jika salah seorang di antara kedua orang tua kita atau kedua-duanya, ibu bapak kita sampai berumur lanjut,
Maka janganlah mengatakan perkataan ah. Lihat, perkataan ah saja kita tidak boleh mengucapkan, apalagi sampai menitipkan anak cucu kita. Artinya ketika kita mengucapkan ah, itu membuat ibu bapak kita hatinya itu terluka. Apalagi sampai wal'iyadubillah anak-anak kita yang biasa diasuh oleh nenek kakeknya dengan pengasuhan yang manja, tidak tahu sesuatu yang dilarang, ini sesuatu yang tidak boleh. Mereka akan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada ibu bapak kita, ini akan lebih menyakitkan. Subhanallah. Banyak ditemui ya, zaman sekarang anak-anak yang dulu diasuh oleh kakek neneknya semakin berani. Bahkan bukan hanya perkataan ah yang tidak boleh diucapkan kepada ibu bapak kita, wala tanharhuma, dan janganlah membentaknya. Masya Allah teman-teman, pedih rasanya hati manakala ada di antara anak-anak kita yang sudah diasuh oleh kakek neneknya, dimanja sedemikian rupa. Ternyata ketika mulai menginjak usia ya, sekolah dasar, mereka membentak-bentak kedua orang tua kita. Di mana kita? Wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melihat ibu bapakmu semakin sepuh, semakin renta, semakin lansia, maka muliakan keduanya. Masya Allah. Dan termasuk bentuk kedoliman, termasuk bentuk tidak memuliakan orang tua, manakala orang tua yang sudah capek mengurusi kita dari lahir sampai kita dewasa, sampai kita menikah, ditambah lagi kita titipkan anak-anak kita yang masih balita kepada mereka, itu bukan hal yang bukan hal yang memuliakan mereka. Maka mari kita pikirkan matang-matang sebelum menitipkan anak-anak kita kepada orang tua. Katakan pada diri kita, apakah ini perkara yang bijak ya, membebani orang tua yang sudah udzur, yang telah mendidik kita di masa kecil kita, dan kita bebankan tanggung jawab yang tidak ringan teman-teman. Apalagi kalau yang dititipkan itu adalah anak-anak balita. Kita tahu anak-anak balita itu masih senang-senangnya bermain, masih lari ke sana, masih lari ke sini ya. Orang tua yang sudah lansia, yang mungkin untuk berlari saja mereka butuh tenaga yang ekstra, harus mengejar cucunya. Belum lagi nanti ketika cucunya merengek, belum lagi nanti kalau cucunya sakit. Maka yang ada yang namanya pola asuh kakek nenek itu biasanya sangat-sangat berbeda dengan orang tua. Kalau ada orang tua yang biasa mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya, giliran anak-anaknya dititipkan ke kakek neneknya sudah luntur kedisiplinannya. Kalau ada orang tua yang dalam pola pengasuhannya tidak memberikan jajanan kepada anak-anaknya, karena mereka memiliki alasan ya, kenapa anak-anaknya tidak boleh jajan. Dan ini yang memang kita lakukan juga kepada anak-anak kami ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya jajan itu adalah perkara yang tidak memberikan unsur sehat sama sekali kepada anak-anak kita. Di situ ada yang namanya pewarna, di situ ada yang namanya pemanis buatan. Maka terkadang ya akan menjadi bingung seorang anak manakala dititipkan kepada kakek neneknya, dan kakek neneknya itu memberikan jajan-jajanan. Ini terjadi pada diri anak-anak kami teman-teman. Ketika anak-anak kami berkunjung ke rumah jidahnya, ke rumah neneknya, saya masih ingat betul waktu itu jidahnya itu membawa anak-anak ke warung ya. Biasa kalau di kampung kan banyak warung. Terus ke anak-anak kami jidahnya itu bilang, mau beli apa? Anak-anak kami yang bingung. Ini ada pewarnanya nggak jidah? Ini ada pemanisnya nggak jidah? Akhirnya pulang dengan tidak jajan apa-apa dan lapor ya. Ibu saya lapor, Umi lapor. Ini anak-anak bingung pas jajan mau beli apa. Subhanallah. Ini yang akhirnya membuat anak-anak itu kebingungan. Di sisi lain orang tuanya tidak membolehkan, ternyata jidahnya memberikannya. Atau misalnya ada satu keluarga teman-teman, yang dia di dalam rumahnya itu telah diberikan sebuah aturan tidak boleh menonton televisi. Dan ketika berkunjung ke rumah orang tuanya atau anaknya dititipkan kepada kedua orang tuanya, ternyata orang tuanya akhirnya menontonkan TV untuk cucu-cucunya. Dengan alasan kan kasihan, kalau di rumahmu tuh nggak pernah yang namanya nonton TV. Kan ini hiburan gitu ya. Itu yang akhirnya anak menjadi bingung. Atau yang lebih parah lagi, kalau ada di antara anak-anak kita yang selama ini kita jaga untuk tidak memegang gawai. Ya, kalau mau memegang gawai pun harus pinjam ke orang tuanya. Ternyata
ketika anak-anak kita harus dititipkan kepada neneknya, kakeknya. Ternyata di sana kakek neneknya memberikan gawai dengan begitu santainya. Subhanallah. Dan anak kita lebih memilih untuk tinggal di rumah kakek neneknya daripada di rumah kita. Karena mereka, anak-anak yang namanya anak-anak yang penting senang, yang penting dapat kebahagiaan, mereka akan betah. Dan ketika kita katakan, nah itu tidak boleh gawai itu, mereka kebingungan. Karena mereka sudah dibiasakan oleh kakek neneknya untuk memegang gawai, untuk bermain game misalnya. Haula wala quwata illa billah. Maka perkara-perkara yang demikian ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Karena yang namanya pola asuh, kalau tidak konsisten, kalau kita tidak benar-benar menjelaskan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita berada dalam kebingungan. Dan juga pastinya, kalau kita lihat yang namanya kakek nenek, tidak ada kakek nenek itu yang tidak sayang kepada cucunya. Tidak ada teman-teman. Kakek nenek itu semuanya fitrahnya itu sangat-sangat sayang kepada cucunya, kepada cucu-cucu mereka. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ini bukti yang namanya kakek nenek ini sayangnya luar biasa kepada cucunya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mau ya dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan Hussein. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang pemimpin bagi umat Islam. Ketika Hasan Hussein menaiki punggung beliau dan beliau membiarkan cucunya Hasan dan Hussein menaiki punggungnya untuk dijadikan kuda-kudaan. Ketika itu Umar lewat dan Umar mengatakan, ya, tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW yang telah menjadi kuda-kudaan bagi cucu-cucunya, kuda yang sangat hebat, yang sangat keren. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, yang hebat itu bukan diri saya ya Umar, tapi yang hebat itu adalah yang menunggang, yaitu Hasan dan Hussein. Lihat bagaimana rasa cintanya Rasulullah SAW kepada cucunya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW ya, beliau ketika sholat, beliau menggendong Umamah. Umamah itu cucunya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa sayangnya seorang kakek kepada cucunya. Jadi semua kakek nenek di dunia ini fitrahnya sayang kepada cucunya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Maka ini harus kita ketahui. Mungkin bagi mereka ketika mereka mengatakan, ayo nak jajan, ayo nak pegang gawai kepada cucunya ya, ayo nonton TV. Itu bagi mereka itu tanda sayangnya mereka kepada anak-anak kita. Tapi bagi kita bukan itu. Maka adanya perbedaan konsep, adanya perbedaan pola asuh dalam mengasuh anak-anak kita yang akhirnya nanti teman-teman dengan orang tua kita nih, yang akhirnya nanti adanya timbullah pertengkaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Timbulnya perselisihan di antara kita dan orang tua kita. Timbullah yang namanya adu mulut ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita sebagai anak terkadang langsung menyalahkan jika terjadi apa-apa dengan anak-anak kita, yang langsung disalahkan bukan kitanya, bukan introspeksi diri kita, bukan. Tapi yang langsung disalahkan adalah nenek kakek yang sudah berusaha capek-capek mengasuh cucunya. Subhanallah. Maka pikirkan baik-baik lagi ketika harus menitipkan anak-anak kita kepada orang tua kita. Pikirkan mereka sudah sepuh, mereka sudah lanjut usia yang seharusnya. Orang sudah lanjut usia itu sudah menikmati masa tuanya, sudah menikmati yang namanya untuk beribadah. Ya Masya Allah. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Membahagiakan mereka, membiarkan mereka beribadah, mereka menyiapkan bekal untuk hari setelah kematiannya, atau kita masih merepotkan mereka? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, agar kita tidak senantiasa merepotkan kedua orang tua kita. Kalau yang kemarin masih menitipkan anak-anaknya kepada kedua orang tuanya, mintalah maaf. Mintalah maaf kepada mereka. Dan katakan kepada mereka, ya, wahai ibu, wahai ayah, kalau kemarin saya pernah menitipkan anak-anakku, maka maafkanlah diriku, wahai ayah dan ibu. Ya. Mulai lagi pikirkan baik-baik, karena kalau kita di masa kecil mereka, kita lalai dalam mendidik mereka, kita abai dalam mendidik anak-anak kita, maka jangan heran kalau nanti mereka besar, kalau nanti mereka dewasa, mereka lebih sayang kepada kakek neneknya dan tidak sayang kepada kita. Kalau kita abai dalam mendidik anak-anak kita di waktu kecil mereka, maka jangan heran kalau suatu hari kelak anak-anak kita pun abai terhadap kita di masa tua kita. Karena memang Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, kata beliau, barang siapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya,
ya di waktu kecil mereka dan membiarkan begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya. Subhanallah teman-teman. Jadi ini termasuk kedurhakaan kepada anak, di antaranya tidak memberikan pendidikan yang baik, membiarkan anak-anak dititipkan kepada kakek neneknya, kemudian kita tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, tidak memberikan adab-adab kepada anak-anak kita, membiarkan mereka rusak moralnya, rusak adabnya, tidak memberikan kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara sunnah tidak pernah diperkenalkan kepada anak kita. Subhanallah. Maka ini termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak-anak. Dan termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak-anak, kata Imam Ibnul Qayyim, mereka di waktu kecil telah menyia-nyiakan anak-anak dengan memberikan tanggung jawab kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Dan ini banyak terjadi, subhanallah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, ketika orang tua mendurhakai anak-anaknya di masa kecil, maka ketika besar anak-anak pun mendurhakai keduanya, subhanallah. Dan ini banyak teman-teman, ya, kasus di mana orang tua itu bingung menghadapi anak-anaknya ketika mereka sudah dewasa dan mereka sudah lanjut usia. Ternyata yang mereka temui itu anak-anak yang durhaka. Mereka hanya mengeluh dan mengeluh, kenapa anakku begini, kenapa anakku begitu. Lupa untuk menengok di mana mereka ketika mereka masih kecil, ketika anak-anak mereka masih kecil, di mana mereka. Coba ingat-ingat kembali. Apakah selama ini ketika kita berkarir misalnya, sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian kita titipkan anak-anak kita kepada kakek neneknya, dan itu yang akhirnya membuat anak-anak kita durhaka kelak kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ada perkataan ulama dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya, mengatakan bahwasanya anak yatim yang sesungguhnya, ya, itu bukan hanya anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya di masa kecil, tetapi anak yatim termasuk di dalamnya juga yang sebenarnya dia punya ayah ibu, ya, tapi dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Menemukan seorang ayah di dalam kehidupannya, tapi ayahnya sibuk dalam bekerja. Ini juga termasuk anak yatim, karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ayahnya. Subhanallah. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita tidak punya jalan lain untuk menitipkan anak-anak kita, ya, selain kepada kakek nenek, maka jawabannya adalah pikirkan kembali wahai ibu. Kalau Anda hari ini sibuk dengan karir, maka kelak apakah karirmu itu akan membawa ketika sudah terbujur kaku di kubur, ketika sudah meninggal dunia, apakah karirmu itu akan ikut? Atau yang akan ikut itu adalah doanya anak soleh kita. Lihat. Hari ini nih kita berlelah-lelah mendidik anak-anak. Kita berikan waktu untuk pendidikan anak-anak kita, membersamai anak-anak kita. Yakinlah, kelak ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, maka anak-anak kita yang akan mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak usah malu ketika kita harus menjadi ibu rumah tangga, menjadi teman bagi anak-anak kita. Repot di masa kecil mereka itu tidak apa-apa, karena mereka itu akan tumbuh, ya. Dan subhanallah, seiring berjalannya waktu kita akan mengatakan subhanallah, baru kemarin anakku masih dibuai-buai, masih disusuin, masih diajak untuk tertatih-tatih, ya, belajar berjalan, sekarang sudah mau menikah. Repotnya kita mengurus anak-anak di masa kecil itu akan dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menjadikan anak-anak kita salih dan salihah. Anak-anak salih dan salihah itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi kelak nanti di akhirat, ketika anak tersebut senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya, maka orang tua akan diberikan kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak diberikan busyra, kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh pahala yang banyak. Dan orang tua akan terkaget-kaget, dari mana wahai Robku pahala yang sebanyak ini? Dari doa anak-anakmu yang memintakan ampunan untukmu. Luar biasa. Itu adalah pahala yang Allah sediakan bagi kita. Seorang ibu, seorang ayah yang hari ini berlelah-lelah mendidik anak kita. Dan jangan biarkan orang tua kita yang sudah berusia lanjut, mereka harus menjadi babysitter bagi anak-anak kita. Apa yang kelak nanti akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Ketika Allah bertanya, "Wahai fulana, ketika dulu kau titipkan anakmu kepada kedua orang tuamu dan orang tuamu hanya mengatakan, kami bahagia dengan dititipi cucu-cucu. Padahal kata Allah, aku tahu
di dalam hati orang tua tersebut tidak ridho, apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pikirkan baik-baik, anak yang Allah amanahkan kepada kita itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada setiap hambanya amanah anak. Sebelum kita menitipkan anak-anak kita kepada kedua orang tua, katakan dalam diri kita masing-masing, apakah itu bijak? Apakah itu sesuatu yang tidak mendolimi kedua orang tua kita? Walaupun orang tua kita mengatakan tidak apa-apa nak. Di mana-mana yang namanya orang tua itu kadang berdusta untuk dirinya sendiri. Ada makanan sedikit, ya, mengatakan kepada anaknya, ayo nak, dimakan nak. Ibu sudah kenyang. Ibu sudah tidak lagi mau makan, padahal dalam keadaan dirinya itu lapar. Tapi mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, mereka mendahulukan kita untuk makan terlebih dahulu. Mereka tidak mau anaknya kelaparan. Subhanallah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.